Bab 73. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Melihat dua orang mendekat, salah satu dari empat wanita muda mengambil 3 langkah ke depan untuk menyambut mereka, sedikit membungkuk ketika dia berbicara. Para tamu, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuan? Xiao Hu berkata, ini rumah lelang. Kami ingin masuk untuk melihat-lihat. Wanita muda itu terpana, meskipun dia tidak merasa jijik karena usia Tang San dan Xiao Hu. Itu masih pertama kalinya dia melihat pengunjung seperti ini. Tapi dia masih dengan sabar berkata, "Maaf, para tamu terhormat, bolehkah aku bertanya apakah kamu memiliki sertifikat kualifikasi penawaran?" Xiao Hu menatap kosong. Sertifikat kualifikasi penawaran. Hal macam apa itu? Wanita muda itu tersenyum sedikit, berkata, "Hanya tamu yang memiliki sertifikat kualifikasi penawaran yang dapat memasuki rumah lelang untuk mengajukan penawaran. Sertifikasi ada di beberapa tingkatan yang berbeda, di antaranya ambang untuk masuk adalah 10.000 koin semangat emas. Dengan kata lain, kamu harus membuktikan bahwa kamu memiliki aset hingga 10.000 koin roh emas dan dapat berpartisipasi dalam penawaran. Ini untuk memastikan orang tidak bisa masuk untuk mengajukan penawaran jahat. Tolong maafkan aku." Xiao Hu menoleh untuk melihat Tang San. Apakah kamu memiliki 10.000 koin roh emas?" Tang San agak tak berdaya menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menghasilkan banyak di Great Spirit Arena, sosok seperti 10.000 koin roh emas masih terlalu banyak. Melihat ekspresi kecewa Xiao Wu, Tang San tidak dapat membantu mengatakan, "Apakah tidak ada cara lain untuk masuk?" Wanita muda itu berkata, "Masih mungkin dalam kondisi lain, jika kamu menjual sesuatu, kamu juga dapat memasuki aula lelang. Tetapi untuk menjual sesuatu harus melewati penilaian-penilai khusus Heaven Do Auction kami, nilainya harus melebihi 10.000 koin emas untuk kualifikasi untuk bergabung dalam pelelangan. Jika pelelangan berhasil, kami akan mengambil 10% dari harga jual sebagai komisi." Menjual sesuatu. Tang San dan Xiao Hu bertatap muka, dan jantung Tang San berkedut. Mencari-cari di saku dadanya, dia mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah kasing kecil hitam, hanya seukuran telapak tangan, di atasnya ada cincin dan kunci yang diikat, kasingnya benar-benar hitam, dan di depannya ada satu set lubang kecil. "Lalu kita akan melelang ini." Tang San memberikan kotak kecil di tangannya. "Apa ini?" Wanita muda itu tidak tercela ketika Tang San mengambil barang ini. Setelah bekerja di sini untuk beberapa waktu dia tahu bahwa kadang-kadang semakin aneh barang itu semakin berharga. Xiao Hu pura-pura misteri. "Kamu tidak punya penilai. Tidakkah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki penilai untuk melihat nilainya, bukan?" Wanita muda itu menyadari bahwa ini melampaui dirinya, dan buru-buru mengulurkan tangan yang mengundang. "Silakan ikuti aku." Sambil berbicara, dia mulai berjalan ke rumah lelang dengan langkah-langkah kecil. Di dalam rumah lelang itu tidak ada perasaan kemegahan yang mulia. Lantainya terbuat dari marmer putih susu, dan di semua dinding ada bermacam-macam relief. Patung relief tidak memiliki banyak warna, tampak sederhana dan terus terang, sangat elegan. Selain relief-relief itu masih ada beberapa etalase di dinding. Di dalamnya ada barang-barang yang diatur seperti porselen atau baju besi dan semacamnya. Jika mereka tidak tahu tempat ini, Tang San dan Xiao Hu mungkin salah mengartikannya sebagai museum. Wanita muda yang memimpin mereka bertindak sangat profesional, berhenti setiap 10 langkah untuk membuat isyarat yang mengundang, secara akurat menunjukkan arah. Dia membawa Tang San dan Xiao Hu langsung ke sisi empedu, tempat papan bertuliskan, penilaian, tergantung di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada deretan meja, di belakangnya berdiri 8 penaksir berjubah hitam, semua dari berbagai usia, buru-buru menilai beberapa barang. Wanita muda itu berkata kepada Tang San dan Xiao Hu, "Ini adalah ruangan untuk penilaian biasa. Jika aku boleh, aku akan merepotkan kamu para tamu mengenai karakteristik barang tersebut." Sambil berbicara, dia membawa keduanya ke penilai di sebelah kiri, menyerahkan kasing kecil. "Penilai nomor 1, aku akan merepotkanmu. Kedua tamu ini ingin memasang barang ini untuk dilelang." Penilai secara tidak sadar menerima kotak logam itu. Ketika tatapannya jatuh di atasnya, dia segera menampilkan ekspresi heran, membalikkannya untuk melihat ketika dia berkata, "Maafkan ketidaktahuan aku, bolehkah aku bertanya apa ini? Pembuatannya sangat rumit, tetapi aku tidak tahu aplikasi apa yang dimilikinya." Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Aku menyebutnya powder shooting shadow, itu semacam senjata.
Senjata. Penilai itu bahkan lebih terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata yang begitu halus. Awalnya dia masih memandang rendah Tang San dan Xiao Wu sebagai sepasang pemuda, tetapi saat ini penghinaan menghilang. Apakah mungkin untuk melihat demonstrasi? Sini. Tang San mengambil powder projecting shadow dari tangan penilai. Barang aku beracun. Aku khawatir di sini bukan yang terbaik. Mendengar kata beracun, bukan hanya penilai di depan mereka yang memperhatikan. Ketujuh penilai di samping tidak bisa membantu melirik mereka, ekspresi mereka penuh dengan keheranan. Penilai nomor satu agak malu mengatakan, jika kamu tidak dapat membuktikan efeknya, tidak ada yang dapat kami lakukan untuk menentukan harganya. Rumah lelang kami memiliki area khusus yang didedikasikan untuk menguji senjata, apakah kita akan pergi ke sana untuk melihatnya? Tang San mengangguk. Ayo, wanita muda yang bertugas menerima pengunjung tidak meninggalkan mereka, dan masih mengikuti mereka bersama dengan penilai nomor satu. Mereka membawa Tang San dan Xiao Wu melalui pintu geser di belakang area penilaian. Mungkin pemilik rumah lelang ini sangat menyukai lingkaran, tetapi bahkan pintu interior rumah lelang itu berbentuk setengah lingkaran, memberikan perasaan yang sangat menyeluruh. Tang San tidak bisa menahan nafas kagum hanya dari pengamatan singkat, tidak hanya skala rumah lelang yang besar, tetapi juga semuanya jelas dan teratur, pembagian kerja secara eksplisit. Penilai membawa mereka ke laboratorium senjata berukuran sekitar 100 meter persegi. Keempat dinding ruangan itu ditutupi dengan pelat baja yang sangat rapat, dan benar-benar kosong. Tang San memberi isyarat pada wanita muda yang menerima dan penilai untuk bergerak di belakangnya, mengangkat powder shooting shadow di tangan kanannya dan dengan ringan menekan pelatuk. Cici-cici-cici, serangkaian suara mencicit rendah terus-menerus bergema, diikuti oleh kabut kuning yang melayang keluar. Tang San telah menambahkan kabut racun baru ini belum lama ini. Setelah shadow penembakan shadow telah mengalami perbaikannya, itu juga bisa menembak 3 kali, sama seperti crossbow Zuge yang saleh. Hanya kekuatannya yang sedikit lebih lemah dari Godly Zuge Crossbow, tetapi setiap kali itu bisa menembakkan 36 jarum baja. Senjata tersembunyi mekanis Tang Sekte terutama diurutkan sesuai dengan kekuatan. Seperti alasan Rainstorm Pear Blossom Needle berada di antara yang terbaik bukan karena seberapa terkonsentrasinya serangannya, tetapi lebih karena kekuatan serangannya. Kekuatan serangan Godly Zuge Crossbow sudah menakutkan, 3 kali lipat dari powder shooting shadow. Tapi Rainstorm Pear Blossom Needle 5 kali lebih kuat dari Godly Zuge Crossbow, kecepatan menembak dan daya tembusnya bisa dibayangkan, itu pada dasarnya adalah senjata tersembunyi yang tidak bisa dilepaskan. Suara gemerincing yang intens naik dari dinding yang berjarak 10 meter. Tang San mengulurkan tangannya, mendesak kekuatan rohnya dan menggunakan Controlling Crane Catching Dragon untuk mengumpulkan kabut racun, satu jari menembak keluar seuntai rumput perak biru untuk menyerapnya. Dia menunjuk ke dinding yang berlawanan. Silahkan. Penilai dengan cepat berjalan maju. Ketika dia melihat keadaan dinding baja, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Senjata yang ampuh. 3 cun jarum baja panjang belum cukup menusuk ke pelat baja setengah, ujung ekor masih bergetar. Dari warna biru cair terlihat bahwa mereka keracunan, dan itu masih belum termasuk kabut kuning yang menyembur ketika mereka dipecat. Kekuatan menembus seperti itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Spirit Master biasa. Tang San berkata, Shadow Shot Powderku dapat menembak 3 kali setelah diisi dengan jarum baja, setiap kali disertai dengan kabut racun jenis kebingungan. Jarum baja itu sendiri dilapisi racun yang melumpuhkan, dan racun itu akan segera berefek begitu menusuk kulit. Menurut perhitungan aku, itu akan menjadi pembunuhan tertentu terhadap Master Roh peringkat ke-30 atau lebih rendah. Terhadap peringkat ke-30 atau lebih tinggi, Spirit Masters tanpa kemampuan untuk melawan racun harus dengan mudah terpengaruh. Jarum baja mudah dibuat dan dapat digunakan kembali. Aku juga bisa menawarkan sebotol racun lumpuh. Tang San berjalan ke pelat baja, mengangkat tangan kanannya dan tanpa kata-kata mengeluarkan jarum baja, sekali lagi mendorong mereka ke powder shooting shadow. Racun itu tidak berdampak apapun padanya. Tangan giok misterius tidak hanya membuat tangannya sekeras besi, mereka juga mengisolasi mereka dari semua racun. Menonton Tang San mengumpulkan semua 36 jarum baja yang ditembakkan, penilai akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Tamu terhormat, meskipun terbuat dari bahan umum, senjata ini tentu saja lebih rumit daripada apapun yang pernah aku lihat. Mungkin itu mungkin tidak banyak berguna bagi para guru spirit lainnya, tetapi bagi orang biasa itu adalah senjata yang luar biasa.
Aku siap untuk memberikannya harga 10.000 koin semangat emas, bagaimana menurut kamu? Tang San hanya menghabiskan 20 koin semangat emas untuk membuat sado penembakan bayangan ini. Tentu saja, itu hanya biaya material. Di seluruh Douluo benua, dia adalah satu-satunya yang memiliki keahlian untuk membuatnya. Tang San mengangguk sambil tersenyum, menyerahkan powder shooting sado kepada penilai. Tidak masalah. Lalu pasang untuk dijual. Sekarang kami memenuhi syarat untuk bergabung dengan pelelangan. Wanita muda yang menerima ke samping buru-buru berkata. Tentu saja, lelang kami berjalan terus-menerus selama 24 jam sehari. Semua lelang dilakukan di jantung aula. Silakan ikuti aku. Item kamu akan muncul dengan cepat untuk dilelang. Pertama-tama aku akan membawa kamu untuk menangani prosedur. Prosedurnya tidak rumit, hanya menyiapkan kartu koin roh emas dengan bank afiliasi rumah lelang. Melalui bank ini, Tang San dapat memperoleh harga yang sesuai setelah barangnya dijual dan komisi dikurangi. Dia juga dapat mengajukan tawaran, dengan ketentuan bahwa dia tidak dapat melebihi dana di bank. Pada saat yang sama wanita muda penerima memberi pasangan itu pengantar sederhana untuk aturan di sini. Sebagai rumah lelang terbesar di Heaven Door Empire, dimungkinkan untuk menawar barang apapun di sini. Aturan pertama rumah lelang adalah jangan pernah bertanya tentang penjual. Selain itu mereka tidak bisa mengungkapkan keadaan penawaran di rumah lelang di luar. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. 24 jam penawaran konstan, tanpa istirahat. Setiap malam adalah waktu ketika barang-barang berkualitas dilelang. Dalam 2 jam itu hanya pembeli dengan setoran tunai lebih dari 1 juta koin roh emas yang dapat berpartisipasi. Waktu lain, penawar manapun dapat bergabung. Peraturannya sangat sederhana, tetapi Tang San masih memperhatikan bahwa lelang tanpa gangguan ini tidak diragukan lagi membawa keuntungan besar bagi rumah lelang. Pelelangan satu benda berharga akan menghasilkan komisi 10%, dari beberapa sudut pandang yang tidak banyak, tetapi pada kenyataannya, akumulasi kekayaan itu menakutkan. Bahkan keuntungannya harus sangat besar bahkan dibandingkan dengan Great Spirit Arena. Tolong bawa kami ke pelelangan. Dipimpin oleh wanita muda itu, Tang San dan Xiao Wu akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, memasuki jantung lelang surga Do. Inti dari lelang berada di lantai 2. Dari aula utama ada 8 tangga yang menuju ke dalam. Sebelum memasuki pelelangan, wanita muda itu memberi mereka masing-masing topeng, memberitahu mereka bahwa setiap orang harus memakainya untuk masuk, karena pertimbangan keamanan bagi pelanggan. Lain kali tak seorang pun akan menerimanya. Wanita muda itu membawa mereka langsung ke pintu masuk ke pusat pelelangan sebelum berbalik dan pergi. Ada petugas lain di dalam jantung lelang. Dibandingkan dengan wanita muda yang membawa mereka, pakaian para pelayan di sini tidak bisa tidak membuat wajah dan telinga Tang San merah cerah. Mereka juga mengenakan pakaian putih, dan itu masih gaun, tetapi perasaan yang mereka berikan kepada orang-orang sama sekali berbeda. Para pelayan dalam pelelangan semuanya perempuan, kira-kira sama tingginya dengan perempuan muda yang membawa mereka, tetapi sosok mereka bahkan lebih berapi-api. Gaun putih tanpa lengan yang mereka kenakan memiliki kerah terbuka lebar di dada. Rok pendek nyaris melewati 7 cun di bawah pinggang, memperlihatkan paha lembut dan lembut. Menambahkan sepatu hak tinggi putih, mereka bahkan lebih menarik. Ngarai yang dalam di antara payudara mereka, perut kecuali bengkak di bawah rok pendek, tidak ada yang tidak membangkitkan imajinasi. Meskipun tekad kuat Tang San, dia masih tidak bisa melihat beberapa kali. Lagi pula, dia masih pria normal. Tiba-tiba ada rasa sakit di punggung bawahnya, dan di telinganya suara mengancam Xiao Wu. Apa yang kamu lihat? Kamu tidak diizinkan melihatnya. Tang San menelan rasa sakit dan buru-buru berkata dengan suara rendah. Apakah kamu menganggap aku gemuk? Ayo masuk ke dalam. Xiao Wu menggunakan miliknya sendiri, lebih tinggi dibandingkan dengan Tang San, bertubuh sebanyak mungkin menghalangi garis pandang Tang San ketika petugas yang berbentuk provokatif membawa mereka ke jantung pelelangan. Jantung lelang memberi orang perasaan lebih seperti auditorium besar, dengan ukuran yang mirip dengan pusat utama Great Spirit Arena. Di pusatnya ada sebuah platform melingkar, dikelilingi oleh lingkaran kursi. Semuanya disusun menjadi 5 bagian. 3 baris paling dekat dengan platform berwarna merah, dan bergerak berturut-turut keluar dari sana berikutnya adalah hitam, ungu, kuning dan putih. Jelas itu diatur sesuai dengan tingkat yang berbeda dari penawar. Wanita muda yang menerima sebelumnya mengatakan kepada mereka bahwa kursi merah terdalam diakses melalui lorong khusus,
dengan personel keamanan khusus untuk perlindungan. Itu adalah area untuk apa yang disebut VIP level jutaan, apalagi yang masih harus menjadi orang yang cukup status untuk mendapatkan kualifikasi VIP merah. Kursi hitam di luar adalah area VIP level biasa, siapapun bisa masuk dan menjadi tamu kulit hitam selama mereka punya uang. Lebih jauh lagi, ungu adalah tamu tingkat 500.000 ungu, kuning adalah tamu biasa tingkat 100.000, dan area putih terjauh juga merupakan daerah terbesar, di mana tamu paling umum seperti Tang San dan Xiao Wu duduk. Petugas membawa pasangan ke area putih, menunjukkan mereka dapat dengan bebas memilih tempat duduk. Mungkin itu karena Tang San dan Xiao Wu terlalu muda, atau bahwa kualifikasi tamu mereka terlalu rendah, tetapi pelayan itu tidak antusias, hanya dengan sangat profesional membawa mereka ke tempat duduk mereka, bahkan begitu banyak sehingga dia tidak bahkan memiliki senyum profesional dari wanita muda penerima sebelumnya. Tang San acuh tak acuh, tetapi Xiao Wu agak kesal. Sombong-sombong. Berpakaian seperti itu, jelas untuk merayu orang kaya. Apa yang mereka lakukan untuk tumbuh sebesar itu? Sambil berbicara, Xiao Wu menatap dadanya yang mulai tumbuh. Para pelayan di sini semua seperti itu tidak ditujukan padamu. Suara lembut datang dari samping. Saat Tang San dan Xiao Wu menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang pria parubaya berpenampilan berpakaian putih sedang mengangguk ke arah mereka sambil tersenyum. Anehnya, dia tidak mengenakan topeng, dan tidak ada staf yang datang untuk menanyakannya. Xiao Wu tidak bisa membantu bertanya. Mereka semua seperti ini. Mengapa? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Para pelayan di sini semuanya milik rumah lelang sendiri. Bahkan hidup mereka. Mereka semua dibeli oleh rumah lelang sebagai gadis biasa, dan diasuh sejak kecil. Mereka bukan hanya staf yang melayani di sini, pada saat yang sama mereka adalah barang untuk dilelang. Jika seseorang ingin membayar, mereka dapat diperdagangkan. Lalu bukankah itu perbudakan? Tapi, jangan dua kerajaan besar itu melarang perdagangan budak. Kata Tang San agak heran. Pria parubaya itu tersenyum dengan tenang, mengatakan, ada banyak orang yang tidak berdaya di dunia ini. Ini adalah lelang surga Do, apalagi budak, tidak ada yang bisa dijual di sini. Alasan mengapa para wanita muda itu tanpa ekspresi adalah karena mereka sejak lama kehilangan hati mereka sendiri, dan bahkan lebih menentukan keputusan nasib mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan adalah patuh. Meskipun mereka cantik, mereka tidak memiliki jiwa mereka sendiri. Aku hanya bisa menggambarkan mereka sebagai disesalkan. Mendengarkan pria parubaya itu berbicara, ekspresi wajah Xiao Wu berangsur-angsur berubah. Jika dia membenci pelayan cantik berpakaian minim itu sebelumnya, maka sekarang hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan. Berapa harganya? Xiao Wu bertanya. Pria parubaya itu sepertinya melihat niatnya. Kamu ingin membelinya dan memberi mereka kebebasan. Itu hanya tragedi lain. Xiao Wu bingung bertanya. Mengapa? Selain melayani pria, para pelayan itu tidak memiliki keterampilan bertahan hidup. Bahkan jika kamu membelinya, dengan penampilan mereka, mereka masih akan jatuh ke tangan laki-laki. Nasib mereka bahkan akan lebih menyedihkan. Mereka tidak memiliki jiwa, mereka bukan milik dunia. Selain itu, harga untuk masing-masing adalah 100.000 koin semangat emas. Lebih dari 10 kali lipat dari pelacur kelas tertinggi, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Nada bicara pria parubaya itu agak tidak berdaya. Dia sepertinya membawa dirinya dengan suasana tertentu yang sangat mudah membuat orang lain merasa akrab dengannya. Saat ini tidak ada banyak penawar di pelelangan, dan hanya 1/5 atau lebih dari satu kursi yang digunakan. Di atas panggung alat roh yang mirip dengan sabuk sedang dilelang, dan harganya sudah mencapai 40.000 koin roh emas. Di sebelah masing-masing kursi terdapat tombol-tombol khusus untuk memanggil penawaran, di atasnya tertulis secara terpisah 100, 1000, 10.000 dan 100.000, mewakili berapa banyak setiap tawaran akan dinaikkan. Pria parubaya itu tampaknya tertarik pada Tang San dan Xiao Wu, dan mengubah topik bertanya. Datang ke pelelangan begitu mudah, apakah ada sesuatu yang ingin kamu beli? Xiao Wu berkata, kami tidak membeli, kami menjual. Pria parubaya itu tersenyum. Menjual barang, iya, aku tidak akan berpikir bahwa seseorang semuda kamu akan menjual. Xiao Wu berkata, siapa bilang kamu tidak bisa menjual jika kamu masih muda? Mungkin, nanti begitu kita punya uang, kita masih bisa membeli tulang roh untuk dimainkan. Bagaimana kamu tahu kami masih muda?
jangan bilang kamu memiliki penglihatan X-ray. Semua orang di sini mengenakan topeng, dan meskipun Xiao Wu dan Tang San sedikit lebih kecil dari orang dewasa, itu masih belum banyak. Pria parubaya itu berkata, bagus, ambisius. Tidak heran anak muda dapat memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun kamu mengenakan topeng, kekanak-kanakan dari tubuh dan mata kamu tidak dapat menyembunyikan usia kamu, orang-orang yang terlihat jelas secara alami akan memperhatikan. Mendengar ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, mungkinkah orang ini mampu melihat kekuatannya dan Xiao Wu. Namun, mengapa dia tidak merasakan ancaman darinya? Pada saat itu alat roh di atas panggung dijual seharga 43.000 koin roh emas. Pelelang di atas panggung menyentuh amplifier dan berbicara kepada para penawar sambil tersenyum. Lelang berikutnya yang akan kami lakukan adalah barang langka. Penawar yang berminat harap memperhatikan. Terutama tamu pria. Sambil berbicara, dia menunjuk ke panggung dan 3 pria besar mendorong keluar gerobak. Gerobak ditutupi oleh kain merah dan bagian dalamnya tidak bisa dilihat. Tetapi dari bentuknya ada kotak persegi besar. Tang San, Xiao Wu dan bahkan tatapan pria parubaya itu semua tertarik dengan pelelangan baru ini dan menghentikan diskusi mereka. Penyiar agak misterius berkata, bisakah kamu menebak apa itu? Kemudian, aku pertama-tama akan mengungkapkan kepada semua tamu terhormat harga awal. Harga pembukaan item ini adalah 10.000 koin emas. Peningkatan tawaran minimum adalah 10.000 koin semangat emas. Ini adalah kualitas terbaik di antara kualitas terbaik. Sebagai presenter pelelangan, kemampuan untuk meningkatkan atmosfer dan antusiasme dari peserta lelang yang bersaing jelas diperlukan, dan ia sangat berhasil menarik perhatian peserta lelang. Selanjutnya, semua tamu terhormat harap memperhatikan. Sambil berbicara, dia meraih kain merah itu, menariknya dengan tajam. Setelah lampu merah menyala, yang terungkap bukan kotak apapun, melainkan kandang besi besar. Di dalam kurungan besi tergulung seorang wanita muda. Wanita muda itu lebih dari setengah telanjang, dengan hanya tempat-tempat kunci yang tertutup kerang. Karena dia meringkuk, penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi sosoknya hampir sempurna. Kulit putih seperti batu giok berkilau, dan rambut pendek berwarna hijau tanpa kepala. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Mungkin para tamu terhormat mungkin merasa aneh bahwa gadis seperti itu benar-benar akan memiliki harga pembukaan yang tinggi, sama dengan harga untuk wanita cantik yang dilatih oleh rumah lelang kami selama bertahun-tahun. Tetapi jika semua orang melihat dengan cermat, kamu akan menemukan betapa luar biasanya dia. Sambil berbicara, penyiar mengeluarkan sebuah tongkat dari suatu tempat, memasukkannya ke dalam kandang besi dan dengan ringan mendorong rambut hijau pendek di sisi kepala wanita muda itu, membuka telinganya. Itu bukan telinga manusia, tapi telinga runcing kecil mirip dengan kucing. Di bawah desakan cahaya batang, telinganya berubah sedikit merah. Itu benar, kamu belum melakukan kesalahan. Ini adalah wanita kucing langka. Ketika arwahnya membangunkan tubuhnya mengalami variasi, memiliki bentuk seperti kucing, matanya biru dan hijau, min yang unik, dan bahkan ada ekor yang panjang. Dia menggunakan tongkat untuk memukul pantat wanita muda itu, dan dia berteriak dan berbalik, memperlihatkan ekor kucing putih yang telah disembunyikan di depannya. Orang mungkin mengatakan bahwa dia adalah eksistensi yang unik dan tak tertandingi di benua. Mampu memiliki kucing betina yang sangat cantik sebagai hewan peliharaan, berkat yang luar biasa. Bayangkan, jika saat bekerja kamu bisa meraih ekornya dengan satu tangan, adegan seperti apa itu? Saat berbicara, penyiar mengungkapkan ekspresi ragu-ragu, mengayunkan tongkat di tangannya dalam lingkaran di udara. Semua tamu, kamu bisa menawar bajingan ini untuk benar-benar menjual seseorang sebagai hewan peliharaan. Xiao Wu tidak bisa menahan diri dan akan melompat. Tang San menarik kembali Xiao Wu, menunjukkan dia harus tetap tenang. Tapi hatinya sendiri adalah lautan yang menderu. Bukannya dia belum pernah melihat sisi gelap dari dunia ini, tapi itu masih pertama kalinya dia melakukan kontak dengannya. Tampaknya di dalam rumah lelang ini, komoditas seperti kemanusiaan tidak ada, hanya untung dan hasrat kebinatangan yang serupa. Cahaya redup berkedip, dan mata Tang San menunjukkan aura sedingin es, bersandar di kursinya dan diam-diam mengamati. Dia adalah orang yang cerdik, dan tentu saja mengerti bahwa dia dan Xiao Wu tidak dapat mengubah semua yang terjadi. Bahkan jika mereka benar-benar mampu menyelamatkan wanita kucing ini,
Setelah itu mungkin masih ada wanita macan kumbang dan wanita harimau, bagaimana mereka bisa segera bergegas tanpa penundaan setiap waktu. Guru mengatakan bahwa rumah lelang adalah tempat yang penuh dengan peluang dan kekotoran, sepertinya dia benar. Petik 1. Tangan Xiao Hu berpegangan pada Tang San sepanjang waktu, tanpa bersantai. Dia menemukan bahwa cengkeraman Tang San di tangannya kuat, jelas hatinya juga gelisah. Melihat cahaya yang berfluktuasi di mata Tang San, dia juga perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi dia menundukkan kepalanya, tidak lagi menatap panggung. Berbicara tentang semua ini sebagai kebetulan yang sebenarnya, tepat setelah Tang San dan Xiao Wu masuk ada pelelangan orang yang hidup, ini tidak diragukan meninggalkan Tang San dan Xiao Wu dengan kesan yang sangat mendalam, dan juga kesan yang sangat buruk. Pada saat ini, Tang San secara tidak sengaja menemukan bahwa pria parubaya di sebelahnya menekan tombol bertanda 10.000. Meskipun ini adalah pertama kalinya di sini, dia masih tahu bahwa ini akan menampilkan kenaikan 10.000 penawaran. Dengan kata lain, dia memiliki setidaknya 110.000 koin roh emas untuk membeli wanita kucing itu. Kesan awalnya yang baik segera berubah. Dia tidak menyangka pria parubaya yang tampaknya bermartabat dan terpelajar di sebelahnya ini akan benar-benar pandai dan tercela. Tatapan pria parubaya itu tetap berada di atas panggung sepanjang waktu, tetapi tepat ketika Tang San berubah pikiran, dia berbicara. Menyelamatkan yang tak berjiwa tidak ada gunanya. Yang ini masih punya jiwa, dan juga hasil dari variasi roh, bagaimana aku tidak bisa menyelamatkannya seperti ini. Mendengar kata-katanya, Tang San sedikit terganggu, dan bahkan lebih waspada terhadap pria paruh baya ini. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dia pikirkan? Mungkinkah dia adalah pembaca pikiran yang legendaris? Tidak perlu curiga, anak muda, mata adalah jendela jiwa, ekspresimu sudah cukup untuk memberitahuku banyak hal. Lagi pula, aku sudah melewati banyak tahun lebih dari kamu. Inilah pengalaman masyarakat. Pria parubaya itu tersenyum pada Tang San, tangannya sekali lagi menekan tombol penawaran. Sekarang harga penawaran telah meningkat menjadi 60.000 koin emas. Apalagi sepertinya tren kenaikan akan berlanjut tanpa jeda. Penyiar mengatakan, 170.000, ada tamu merah yang menawar 170.000 emas, apakah tidak ada tawaran lebih lanjut? 180.000, luar biasa, ada putih, seorang tamu kulit putih menawar 180.000. Dia sudah berteriak terkejut lebih dari satu kali. White mewakili penawar yang paling inferior, tetapi sejak awal lelang ini telah ada penawar kulit putih yang berpartisipasi. Bahkan lebih aneh lagi, banknya masih tidak menunjukkan tanda-tanda cerukan. Ini menjelaskan bagaimana pesaing memiliki kekuatan penawaran semacam itu. Biarkan aku melihat siapa yang berani bertarung denganku. Seorang lelaki tua di area merah depan berdiri dengan tajam, matanya menyapu area putih di belakang. Meskipun dia mengenakan topeng, begitu pria ini berdiri, Tang San segera mengenalinya. Pria parubaya itu mengatakan bahwa mata seseorang adalah jendela bagi jiwa. Mata setiap orang berbeda, dan kesenjangan antara ekspresi bahkan lebih besar. Orang VIP merah di depan yang melotot di belakang ini adalah Pangeran Heaven Dou Imperial Sue Xing yang telah mengusir mereka dari Akademi Imperial Dou Imperial. Terhadap harapan Tang San dan Xiao Wu, pria parubaya di samping mereka tidak berusaha bersembunyi dari tatapan lawan, melainkan berdiri, mengangguk ke Pangeran Sue Xing sambil tersenyum. Jumlah orang yang melihat Pangeran Sue Xing tidak sedikit. Melihat pria parubaya itu berdiri, tidak hanya Sue Xing yang tertegun, pada saat yang sama seruan alarm muncul di sisinya. Bahkan penyiar di atas panggung agak kaku. Rumah lelang memiliki aturan rumah lelang, bisakah kita melanjutkan? Suara pria parubaya itu tidak keras, tapi lembut dan halus, tetapi masih jelas sampai ke telinga semua orang. Karena Tang San duduk di sisinya, dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi semangat di sekitarnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi itu tidak memiliki jejak ancaman, merasa seperti kekuatan roh yang sangat lembut. Dia memiliki semacam perasaan yang luar biasa akrab, seolah-olah dia merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Kita bisa, tentu saja kita bisa. Penyiar setuju berulang kali dengan wajah yang menjengkelkan. 180.000 koin roh emas 2 kali, 180.000 koin roh emas 3 kali lipat. Terjual. Wanita kucing ini milik tamu misterius di ruang tamu putih. Setelah pria parubaya itu berdiri, tidak ada yang mengajukan tawaran lagi, dan pelelangan berakhir dengan lancar.
Ketika pria parubaya itu berdiri dan tanpa takut menghadapi Pangeran Suesing, Tang San tahu dia tidak berbohong. Kalau tidak, apakah dia masih harus berdiri dan membual tentang membeli kembali budak? Terlebih lagi, karena alasan ini dia telah menyinggung Pangeran Kekaisaran. Pria parubaya yang terpelajar ini tampaknya tidak bodoh, jadi tentu saja dia tidak akan bertindak bodoh. Karena dia melakukan ini, itu membuktikan dia tentu memiliki hati yang jujur. Paman, terima kasih. Xiao Wu lebih langsung daripada Tang San, dan dengan suasana hati yang sangat membaik, dia langsung berkata tanpa berpikir. Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke panggung, menandakan mereka harus melihat. Sangkar besi yang sangat besar telah didorong keluar, dan dengan sangat cepat seorang lelaki tua buru-buru berlari, mengatakan sesuatu kepada penyiar, yang mengangguk berulang kali. Pria parubaya itu tersenyum dengan tenang, berpikir keras. Orang-orang ini ingin membodohi aku dengan barang-barang dengan harga murah lagi. Setiap kali aku datang itu sama. Kenapa selalu begitu? Ini tidak seperti aku tidak akan membayar. Tang San dengan tulus berkata. Mungkin mereka takut kamu akan menghancurkan sesuatu yang baik. Setelah tawaran kamu, tidak ada yang berani menaikkan harga. Dengan kamu di sini, barang-barang bagus mereka tidak akan dijual dengan harga bagus. Ke rumah lelang itu adalah kerugian. Pria parubaya itu tersenyum sedikit, dengan nyaman bersandar di kursinya. Kalau begitu aku juga harus pergi. Perjalanan ini masih bermanfaat. Jika kamu tertarik, kamu bisa ikut dengan aku untuk melihat wanita kucing itu nanti. Bagus. Xiao Wu setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak sesederhana kelihatannya, dia benar-benar ingin melihat bagaimana pria parubaya akan memperlakukan gadis kucing itu, agar merasa lega. Pria parubaya itu berkata, lalu kita akan melihat item terakhir, dan pergi langsung. Bagaimana aku bisa membiarkan pengaturan mereka sia-sia? Sangat cepat item lain didorong keluar. Kali ini hanya gerobak kecil, yang juga tidak ditutupi oleh kain merah. Melihat item ini, Tang San tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Xiao Wu tidak bisa membantu mengatakan. Bukankah ini powder shooting shadow kita? Benar saja, yang didorong keluar justru powder shadow San baru saja dinilai pada tingkat harga awal terendah lelang. Tentu saja, apa yang disebut harga awal terendah ini sudah cukup banyak bagi orang awam. Powder shooting shadow, nama yang bagus. Pria parubaya itu tersenyum pada Tang San. Tang San berpikir dia melihat sesuatu di matanya, tetapi tidak bisa melihatnya. Di atas panggung, penyiar membuat perkenalan. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah senjata yang oleh penilai dianggap paling rumit. Para tamu terhormat tidak hanya melihat ukurannya yang kecil, kekuatannya sangat mencengangkan. Saat berbicara, penyiar mengambil powder shooting shadow dari nampan. Penilai kami juga tidak tahu bagaimana senjata ini diproduksi, namun, begitu digunakan, senjata itu dapat secara langsung meluncurkan 36 jarum baja. Jarum baja ini mampu menembus pelat baja setebal 1 cm dalam jarak 15 meter, dan terlebih lagi dicelupkan ke dalam racun yang melumpuhkan. Ketika jarum baja diluncurkan, ada juga penyembunyian kabut tebal. Itu adalah senjata pelindung yang langka. Secara keseluruhan bisa diluncurkan 3 kali. Jika digunakan dengan tepat dalam pertempuran, itu dapat dengan mudah mencuri kemampuan bertarung lawan. Wajah pria parubaya di sisi Tang San berubah. Orang-orang ini benar-benar memilih sesuatu yang aku suka. Teman-teman kecil, apakah senjata ini milikmu? Bab 74. Bagian 1 teraliter oleh The Tandroid. Xiao Wu sudah mengatakannya, jadi Tang San tentu saja tidak akan mencoba untuk menutupi, menganggukkan kepalanya. Pria parubaya itu berpikir sebentar, lalu segera menekan tombol penawaran. Apa yang dia tekan adalah 1 untuk 10.000 koin roh emas. Paman, bukankah kamu melakukan kesalahan? Kekayaan seharusnya tidak dihabiskan dengan cara seperti itu. Xiao Wu telah memperhatikan pria parubaya itu, dan melihat dia menekan 10.000 koin roh emas, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Pria parubaya itu tersenyum sedikit, berkata, aku tidak bisa membiarkanmu membuat kerugian. Setelah kenaikan harga aku khawatir tidak ada yang akan datang dan bersaing lagi. Benar saja, seperti yang dikatakan pria parubaya itu, begitu pembawa acara di panggung menyebutkan seorang tamu kulit putih yang menawar 10.000 koin roh emas, tidak ada yang datang untuk bersaing sama sekali, dengan lancar menyegel kesepakatan. Dua teman mudaku, mari kita pergi.
Aku memiliki beberapa harapan untuk barang yang diperoleh hari ini. Pria parubaya berdiri, mengikuti lorong dia berjalan keluar. Tuan rumah di panggung melihatnya akan pergi, jelas santai. Kelompok dua orang Tangsan mengikuti lelaki parubaya itu berjalan keluar dari pusat lelang. Begitu melewati pintu seorang petugas segera mendekat. Berbeda dari petugas yang dilihat Tangsan dan Xiao Wu, selera berpakaian petugas ini tidak mengungkapkan, apalagi gaun itu berwarna perak, dan penampilannya bahkan lebih indah. Meskipun seseorang tidak bisa mengklaimnya sebagai kecantikan yang menakjubkan, tetapi standarnya relatif tidak buruk. Para tamu yang terhormat, tolong ikuti aku. Wanita berpakaian perak itu dengan hormat membungkuk ke arah pria parubaya itu sebelum membuat isyarat tangan yang mengundang. Pria parubaya itu mengangkat tangannya, memberi isyarat padanya untuk memimpin. Tangsan dan Xiao Hu mengikuti di belakang pria parubaya itu, di bawah bimbingan wanita berpakaian perak, mereka bertiga berjalan ke sebuah ruangan di samping pusat lelang. Ruangan itu luas, namun dekorasinya sangat elegan, sofa putih, nyaman yang terbuat dari kulit asli, dan 4 jenis hidangan buah diletakkan di atas meja teh bundar. Wanita berpakaian perak itu berkata, "Apakah kalian bertiga mohon istirahat dulu, barang lelang akan segera dikirim." Xiao Wu melompat begitu saja ke sisi sofa, meraih dan mengambil banyak buah, mencicipi satu suap. Sangat manis, rasanya tidak enak. Kamu mau makan? Tangsan tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, sambil melepaskan topeng dari wajahnya. Xiao Wu saat melihat Tangsan melepas topengnya secara alami berhenti bersembunyi juga. Melemparkan topeng ke satu sisi, dia makan buah dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya itu duduk di sofa, tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu dengan diam. Setelah bekerja sedikit, dengan beberapa orang besar mendorong, sebuah kandang besi besar dikirim. Sangkar besi tidak hanya berisi wanita kucing itu, tetapi beberapa wanita lain juga. Semua bukan barang berkualitas tinggi, tetapi masing-masing memiliki fitur karakteristiknya sendiri. Tentu saja, powder shooting shadow yang tidak mencolok juga dikirim ke sini. Pria parubaya mengambil powder shooting shadow, melewati kartu berwarna merah. Bantu aku menyelesaikan tagihan, juga kirim gadis-gadis ini ke tempatku. Iya nih. Wanita berpakaian perak sebelumnya mengambil kartu itu, memungkinkan mereka mendorong sangkar besi untuk segera pergi. Pria parubaya itu kemudian berbalik ke arah Tangsan, tersenyum sedikit, berkata, "Teman muda, karena senjata ini milikmu, bisakah kamu mengajariku cara menggunakannya?" Tangsan menganggukkan kepalanya, menjawab, "Tentu saja aku bisa." Di bawah pengantar sederhana, pria parubaya dengan cepat memahami metode untuk menggunakannya, langsung menempelkannya ke bagian depan dadanya. Pria parubaya itu tampaknya puas dengan powder shooting shadow, sedikit tersenyum, berkata, "Dua temanku yang masih muda, meskipun ini mungkin lancang, tapi aku masih ingin bertanya, kamu berasal dari klan mana? Bisakah kamu ceritakan pada aku?" Tangsan menggelengkan kepalanya, berkata, "Kami tidak memiliki klan. Kami hanya dua siswa." Siswa, pria parubaya agak terkejut. Secara umum, siswa dari Akademi Master Roh Maju harus lulus setelah mencapai 30 peringkat. Hanya beberapa akademi yang akan sedikit meningkatkan peringkat untuk kelulusan. Tangsan juga secara langsung menyuarakan keraguan batinnya. Lalu bagaimana kamu bisa memahami bahwa kekuatan roh kita bukan hanya 30 peringkat? Jangan beritahu aku ini juga dapat ditemukan dari ekspresi di mata seseorang. Pria parubaya itu tersenyum sedikit, berkata, "Aku juga seorang guru spirit, teknik roh aku secara kebetulan memiliki satu yang mampu memahami kekuatan roh spirit masters. Berdasarkan penampilan kamu, paling tidak melewati usia 15 atau 16 tahun, namun sudah dengan kekuatan roh 35 peringkat ke atas, aku tidak bisa membayangkan klan mana yang mampu mengajar murid luar biasa seperti kamu. Omong-omong, kamu jauh lebih kuat dari iblis kecil klan aku." Tangsan mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. "Tapi kami benar-benar tidak memiliki klan. Kamu menghabiskan 10.000 koin semangat emas untuk membeli powder shooting shadow aku. Aku tidak bisa membiarkan kamu mengalami kerugian. Biarkan aku memberi kamu hadiah ini juga." Sambil berbicara, Tangsan melepaskan dart lengan senyap di pergelangan tangan kirinya dan melewatinya, lebih lanjut menjelaskan secara sederhana metode untuk menggunakannya. Tangan kanannya dilengkapi dengan Flying God Claw, membuatnya jauh lebih merepotkan, tentu saja itu tidak bisa begitu saja diberikan kepada orang lain.
Untuk senjata tersembunyi yang relatif biasa seperti lengan dart dan powder shooting shadow, tidak perlu baginya untuk menjalankan tugas. Setelah beberapa saat pria parubaya itu mengotak-atik lengan dart dengan ekspresi terkejut, ia menemukan dua karakter di sudut lengan panah. Tang Sekte. Apakah kedua senjata ini diproduksi di tempat yang disebut Tang Sek? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan ini sebelumnya? Xiao Wu menggembung dan tersenyum, berkata. Tang Sekte hanya memiliki satu orang, kakakku, tentu saja kamu belum pernah mendengarnya. Pria parubaya itu mengerjap sebentar, tetapi dia segera pulih, menatap Tang San, dia berkata. Mungkinkah itu, dua senjata tersembunyi ini dibuat olehmu? Tang San mengangguk. Mata pria parubaya itu mengungkapkan semacam cahaya bijaksana. Anak muda, aku tidak yakin tetapi apakah kamu dapat memproduksi barang-barang ini secara massal? Jika memungkinkan, aku berharap dapat membeli langsung dari kamu. Tentu saja, harganya tidak akan setinggi hari ini, tetapi seharusnya bisa memuaskan kamu. Tang San berkata dengan sedikit bingung. Kamu ingin membeli dart lengan senyum dan shadow penembakan bayangan dalam jumlah besar. Pria parubaya itu mengangguk. Apakah kamu pikir aku bercanda? Jika dua teman kecil aku memiliki minat, aku dapat membawa kamu ke klan aku untuk dikunjungi. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata. Terima kasih atas niat baikmu, tetapi kami memiliki masalah lain, mari kita bertemu jika nasib memungkinkan. Xiao Wu, ayo pergi. Xiao Wu mengerjap sesaat, kesannya tentang pria parubaya ini tidak terlalu buruk, karenanya tidak mengerti mengapa Tang San buru-buru memilih untuk pergi, tetapi ia tentu saja tidak akan meragukan keputusan Tang San. Pria parubaya itu tidak menghalangi mereka, sedikit tersenyum, berkata. Kamu benar, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Senang bertemu dengan kamu. Tang San menjawab sambil tersenyum. Untuk kita juga. Melihat mereka berdua berjalan keluar dari ruangan, pria parubaya itu merasakan dart lengan senyap di pergelangan tangannya, berkata dengan sedikit menyesal. Sayang sekali kekuatan kedua senjata ini sedikit kecil, namun potensi kedua anak ini benar-benar tidak buruk. Dengan diam-diam membuka pintu, seseorang masuk dari luar. Pemimpin klan, kita harus kembali. Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih salju, dengan kepala rambut perak disisir rapi di belakang punggungnya, dengan penampilan yang sederhana dan tanpa hiasan, kedua mata tidak sepenuhnya terbuka tetapi sedikit tertutup, dengan gerakan di antara dia mengeluarkan tipe perasaan yang sangat istimewa. Jika aura pria parubaya itu lembut, maka, aura orang tua ini bisa digambarkan sebagai ujung yang tajam. Tepi tajam yang mematikan. Pria parubaya itu mengangguk. Kita harus kembali. Paman Pedang, ayo pergi. Akademi Shrek, pintu masuk. Ayah, tolong kembali. Masalah ini ada di antara kita siswa. Kamu datang ke sini, tidakkah aku akan kehilangan lebih banyak wajah? Tai Long berkata sambil mentolerir rasa sakit dan menghirup. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dengan masalah yang jelas menggerakkan tubuhnya. Hanya dengan dukungan siswa lain oleh lengannya ia dapat berdiri dengan mantap. Di depannya, seorang pria parubaya dengan tubuh lebih besar darinya dengan satu ukuran dengan geram memperhatikan siswa yang lewat. Penampilan orang ini dan Tai Long memiliki kemiripan hingga 80%, hanya saja dia terlihat sedikit lebih tua, pakaian luarnya tidak mampu menutupi otot-otot yang membengkak, dan wajahnya terlihat kokoh. Pantatku, putraku dipukuli sampai semua persendiannya terkilir, jika aku, ayahmu, untuk mentolerirnya, aku tidak layak disebut raja yang kuat Tai Nuo. Kamu bajingan kecil, hanya tahu bagaimana untuk mempermalukan aku, bahkan tidak bisa menang melawan anak berusia 10 tahun. Aku datang untuk melihat siapa yang begitu tangguh bahkan berani memukuli putra Tai Nuo. Tai Long saat ini memiliki wajah yang tidak berdaya, dalam hati menyesal kembali ke rumah untuk beristirahat. Sampai sekarang sendi keempat anggota tubuhnya terhubung lagi. Terlepas dari pembelaannya yang tak kenal takut, dipukuli oleh Tang San ke dalam keadaan kacau dan gelap bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Ayah, tindakanmu membuatku dalam posisi yang sulit. Di masa depan bagaimana aku bisa terus berkultivasi di akademi? Tai Long terus menasihati ayahnya sendiri dengan senyum pahit. Bawalah pantatku. Orang lain sudah lama lulus pada peringkat 30, namun akademi kamu yang hancur masih ingin membuat kelas lanjutan yang tahu-tahu apa ini. Jadi, bahkan kamu dipukuli sampai keadaan ini, tidak ada yang peduli. Tunggu sampai aku menangkap orang itu,
aku pasti akan menemukan guru akademi kamu dan mengeluarkannya. Ini, ayah, aku yang punya masalah. Tidak ada hubungannya dengan Tang San. Kamu masih punya wajah untuk berbicara. Memilih berkelahi dan dipukuli seperti itu. Kamu benar-benar mempermalukan aku sebagai ayah kamu. Beberapa siswa yang lewat secara alami mengenali Tai Long, tetapi begitu melihat ekspresi jahat Tai Nuo, tidak ada yang berani bergerak mendekat, segera mempercepat langkah mereka ketika lewat. Tai Long, apa yang kamu lakukan di sini? Masih belum menyerah. Tang San dan Xiao Hu akhirnya kembali. Xiao Hu yang pada pandangan pertama melihat wajah Tai Long yang bengkak seperti kepala babi, tidak bisa tidak mengatakan apa-apa. Tai Long buru-buru menghadap Tang San dan Xiao Hu dan berulang kali mengirim peringatan sekilas, mengisyaratkan mereka untuk bergegas dan masuk. Tapi Xiao Hu salah mengira niatnya. Kamu berakhir seperti ini tetapi masih belum puas. Putar matamu. Tidak memberitahu aku bahwa kamu masih ingin mengadakan kontes. Penampilan Xiao Hu menarik perhatian Raja Ampun Tai Nuo, diam-diam memuji, betapa cantiknya seorang wanita. Meskipun secara lahiriah ia tampak berani dan tidak dimurnikan, tetapi ia tidak bodoh. Dari beberapa kalimat yang diucapkan oleh Xiao Hu, dia telah memahami banyak hal. Melihat lagi ekspresi wajah putranya, tatapannya tiba-tiba mendarat di atas Tang San. Kalian berdua, siapa Tang San? Tai Nuo dengan dingin bertanya. Bagian 2 teraliter oleh The Tandroid. Tang San mendengar seseorang memanggil namanya dan tanpa sadar menjawab. Aku. Bagus, jadi kamu adalah bajingan kecil yang mengalahkan anakku untuk keadaan ini. Tai Nuo telah menunggu di sini sepanjang sore, akhirnya menemukan targetnya. Kemarahannya membanjiri hatinya, menjangkau dengan tangannya yang besar ia segera meraih bahu Tang San. Tang San melangkah dengan Ghost Shadow membingungkan trek, meluncur 3 ci ke belakang, menghindari tangan besar Tai Nuo. Kamu adalah ayah Tai Long. Tai Nuo dengan bangga berkata. Benar, aku Raja Kuat Nunu. Kamu mengalahkan anak aku sampai keadaan ini, jika kamu tidak memberi aku penjelasan. Xiao Hu melirik Tai Long dengan jijik. Setelah mengalahkan yang muda, yang lama muncul. Jika kita juga memukuli ayahmu, akankah kakekmu juga keluar? Tai Long sebentar-sebentar mengelupas, matanya tiba-tiba dipenuhi rasa malu. Xiao Hu, jangan salah paham, ayahku melihat lukaku, itu sebabnya, namun, jika kakekku benar-benar datang, itu akan merepotkan. Sisi Tai Nuo melirik Xiao Hu. Gadis kecil, masalah ini juga melibatkanmu. Jika bukan karena kamu merayu putraku, akankah dia dipukuli dengan menyedihkan? Tentu saja Femme Fatale, mengetahui cara merayu pria di usia muda. Xiao Hu terkejut, menjadi marah. Gorilla, kamu bilang siapa yang menggoda pria? Tai Nuo mendengus. Jangan bilang kamu tidak membuat bajingan kecil ini untuk mengalahkan anakku. Setelah aku menyelesaikan bocah ini aku akan mendisiplinkan kamu. Anak aku tidak ada yang tidak memuaskan. Anak ini hanyalah beberapa gigolo lainnya. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih Tang San lagi. Sehubungan dengan serangan Tai Nuo, Tang San awalnya tidak marah. Dia bisa melihat bahwa Tai Long tidak berbohong, ayahnya ternyata tidak dibawa olehnya. Namun, penghinaan Tai Nuo kepada Xiao Hu membuat Tang San tidak bisa mentolerir lagi. Baginya, Xiao Hu adalah domain terlarang. Cahaya di dalam matanya langsung dingin. Kali ini dia berhenti menghindar, bergerak maju, mengayunkan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan Tai Nuo. Tangan kanan menopang sikunya, menggunakan di antara semua teknik pemintalan gabungan, teknik muscle twisting bone grinding yang paling kuat. Ketika pergelangan tangan Tai Nuo tertangkap oleh Tang San, dia terkejut, tetapi reaksinya tidak dapat dibandingkan dengan Tai Long. Tidak menarik tangannya ke belakang, mengeluarkan teriakan rendah, dia mengayunkan tinju yang terkepal, pembuluh darah di otot lengannya tiba-tiba naik. Controlling Crane Catching Dragon dari Tang San mungkin sangat indah, tetapi pada saat ini secara tak terduga itu tidak ada gunanya karena dia hanya merasakan kekuatan besar yang melintas dari siku pihak lain, langsung melepaskan kedua tangannya. Kaki melangkah dengan Ghost Shadow Perplexing Track, ia berhasil mundur beberapa langkah sebelum berhasil berdiri teguh. Kekuatan yang luar biasa. Hati Tang San terinspirasi, dan segera mulai memusatkan semangatnya. Yi, Tai Nuo agak terkejut dalam hal dia tidak dapat membuang Tang San. Tidak heran kamu bisa memukuli anakku, kamu memang mahir. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang dapat kamu ambil dari aku. Saat berbicara, dia juga tidak mau melepaskan semangatnya. Begitu saja saat mengejar Tang San,
kedua tangannya tiba-tiba terbuka lebar, menuju ke pinggang Tang San dalam pelukan. Dari pertemuan sebelumnya Tang San mengerti kekuatan pihak lain berada di luar kekuatannya, jika tertangkap oleh pelukannya, tidak perlu berpikir tentang berjuang bebas. Namun, Tang San tentu saja bukan tipe master kekuatan roh, tentu saja ia tidak akan berbentrokan dengan lawan. Mengubah langkahnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Meskipun kecepatan Tai Nuo tidak dianggap lambat, tetapi dengan beberapa tekanan berturut-turut ia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Tang San. Anak nakal, jangan lari jika kamu memiliki keterampilan. Tai Nuo dengan marah menatap Tang San, namun di dalam dirinya dia sangat terkejut. Dia telah mendengarkan Tai Long mengatakan bahwa Tang San adalah master roh tipe kontrol, dan cukup kuat dalam kemampuan tempur dekatnya. Melalui beberapa penyelidikan ini, meskipun kekuatan Tang San jauh di bawahnya, kelincahannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dia yang tidak menggunakan rohnya. Ingin menangkap Tang San dengan cara ini tidak mudah. Tang San tidak menjawab. Matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, pancaran putih susu keluar dari tubuhnya. Blue Silver Grass berputar di sekelilingnya, 2 kuning 1 ungu, 3 cincin roh berputar, memberikan kilau menyilaukan. Tai Nuo mendengus. Menggunakan semangat bertarung melawanku. Baiklah, aku ingin melihat seberapa kuat semangat kamu. Orangutan yang kuat, peningkatan tubuh. Bersamaan dengan teriakannya yang tunggal, seluruh orang mengeras dan tumbuh sebesar 5 cun, menyertai serangkaian suara merobek, otot-otot berkulit gelap segera membelah pakaian atasnya, menampakkan batang tubuh baja. Tai Long sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan ayahnya, dia masih kekurangan terlalu banyak. Menyebabkan murid-murid Tang San agak terkontrak adalah, di kaki raja yang kuat Tai Nuo, total 5 cincin roh bangkit. 2 kuning, 3 ungu. Kilau yang indah mengelilingi tubuh dan bangkit. Sebenarnya, Tang San tidak tahu bahwa keluarga Tai Long memiliki kebiasaan tradisional, yang menutupi. Selain itu, Tai Long adalah satu-satunya penerus langsung, setelah kembali ke rumah pada siang hari, membiarkan Tai Nuo melihat tubuh luka-lukanya, secara alami ia tidak bisa menahan amarahnya dan berlari. Berat, takut sekarang. Jika takut, maka akui kekalahan. Pertama-tama aku akan memindahkan 4 anggota badan kamu, dan kemudian membawa kamu bersama untuk mencari guru akademi kamu untuk menjelaskan semuanya. Aku adalah pertarungan tipe kekuatan peringkat 58 roh raja, pikirkan baik-baik. Tinju dan kaki buta, jika kebetulan kakiku patah, maka aku akan malu. Melepaskan semangatnya sendiri, Tai Nuo langsung mengungkapkan ekspresi arogan. Dari apa yang dia lihat, dia lebih tinggi dari lawan dengan setidaknya 20 peringkat kekuatan roh. Dia benar-benar dapat membuat bocah ini di depannya menyerah dengan mudah. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa karakteristik terbesar Tang San adalah keuletannya yang kuat, semakin besar tekanannya, semakin besar pula pantulannya. Kamu adalah ayah Tai Long, tapi tentu saja bukan ayahku. Mari bertarung jika kamu mau. Tang San berkata dengan dingin. Dalam hati dia agak sedih, putra seseorang dipukuli dan ayahnya kemudian muncul, tetapi di mana ayahnya sendiri? Semakin dia memikirkan hal ini, semakin kuat semangat bertarungnya. Mereka mengatakan, tentara yang terbakar dengan amarah yang benar pasti akan menang 3. Saat ini kekuatan roh batin Tang San beredar dengan cepat, seluruh kondisinya telah meningkat ke puncak. Mari kita hadapi dia bersama. Xiao Wu saat melihat bahwa Tai Nuo sebenarnya adalah kekuatan tingkat Raja Roh, buru-buru akan melepaskan rohnya sendiri. Tang San mengangkat tangannya untuk menghentikannya, mengatakan, "Tidak, biarkan aku pergi sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur. Ini adalah masalah di antara pria." Bagus. Tai Nuo memuji satu pun. Kamu bocah mungkin tidak terlihat cukup kuat pada pandangan pertama, tetapi kalimat ini sebaliknya lebih cocok dengan seleraku. Benar, ini masalah di antara pria. Dari titik ini, aku akan lebih lunak nanti. Tidak perlu untuk. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya sudah bergerak. Dia tidak maju, tetapi dengan cepat mundur, rumput perak biru melepaskan dari tubuhnya seolah-olah mereka adalah ular biru ungu yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju Tai Nuo dalam segerombolan. Tai Nuo tertawa, seluruh tubuhnya seperti tank, dia langsung menuju ke arah Tang San. Sehubungan dengan memutar rumput biru perak yang mendekat, dia mengabaikannya sepenuhnya. Suara peng-peng berulang kali berdering. Begitu Blue Silver Grass memutar di sekitar tubuh Tai Nuo, itu akan segera terkoyak oleh otot-ototnya yang kuat, tanpa diduga bahkan tidak dapat menunda dia.
Orang harus tahu bahwa setelah Tang San menerima cincin roh Man Face Demon Spider, rumput perak birunya sudah menjadi sangat tangguh. Juga menambahkan dalam penempaan oleh sumur es dan api Yin Yang, itu menyebabkan tingkat ketangguhan rohnya naik ke tingkat lain. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San ketika menghadapi Tai Nuo, Raja Roh yang merupakan lawan dari level lain, tidak takut. Namun, kekuatan Tai Nuo bahkan lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Blue Silver Grass dengan ketangguhan seperti itu tanpa diduga tidak dapat menunda dia. Hanya sesaat Tang San menyimpulkan bahwa roh Raja 58 pangkat ini, kekuatan bijaksana tiba-tiba ia tidak akan kalah dari Vajra Bear Spirit Battle Sage Zhao Wuji yang terkenal karena kekuatannya, dan kekuatan roh Zhao Wuji lebih dari 76 peringkat. Dalam benaknya, pengetahuan Grandmaster yang disampaikan dengan cepat berputar, Tang San mengerti bahwa pertemuannya kali ini, mungkin adalah tipe kekuatan murni Spirit Master. Yang disebut tipe kekuatan murni mengacu pada semua kemampuan cincin roh yang menambah kekuatan saja. Dengan kekuatan besar, tubuh secara alami tangguh. Hari ini, selama pertarungan melawan Tai Long, Tang San secara samar-samar menemukan masalah ini. Tingkat ketangguhan tubuh Tai Long sama sekali bukan apa yang seharusnya dimiliki oleh 30 Spirit Master. Saat ini Tai Nuo memberinya perasaan yang jauh lebih dalam. Semua rumput perak biru ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. 5 cincin roh Tai Nuo bergerak secara ritmis ke atas dan ke bawah tubuhnya. 2 cincin roh pertama melepaskan cahaya kuning secara bergantian. Dari 2 cincin roh yang melengkapi keterampilan rohnya, satu dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dan satu mengembunnya. Diterapkan secara bergantian, mereka mampu membuat kekuatan aslinya yang menakutkan meningkat 50%. Menambahkan kekuatan roh peringkat 58 tubuhnya, ia mampu sepenuhnya mengabaikan rumput perak biru Tang San. Pengalaman pertempuran Tang San berlimpah, meskipun menghadapi lawan yang kekuatannya benar-benar membanjiri, dia tidak memiliki jejak kebingungan sedikit pun. Meskipun menggunakan rohnya membuat kecepatan Tai Nuo meningkat pesat, tetapi di bawah stimulasi kekuatan rohnya, kecepatan Tang San juga meningkat secara merata. Tai Nuo yang ingin menyusulnya dalam waktu singkat pasti tidak akan mudah. Tang San hanya menarik Blue Silver Grass miliknya sendiri, hanya mengandalkan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghadapi lawannya, tidak terburu-buru untuk menyerang. Dalam pertarungan satu lawan satu, yang pertama harus memahami milik sendiri dan benteng serta kekurangan lawan. Benteng Tai Nuo tidak bisa lebih jelas. Itu adalah kekuatannya yang menakutkan dan kemampuan bertahannya. Dan apa keahliannya sendiri? Tang San tahu bahwa secara pribadi ia memiliki banyak kekuatan. Ketangguhan misterius surga keterampilan adalah salah satu di antara mereka. Pembinaan kekuatan roh yang bukan dari dunia ini, metode pikiran kelas 1 ortodoks Tang San, Mysterious Heaven Skill memiliki keuntungan besar dalam memulihkan energi. Dan langkahnya yang tidak tetap dibandingkan dengan pelepasan kekuatan lawannya yang tak henti-hentinya jelas menyelamatkan beberapa kekuatan. Jika ia ingin menang atas lawannya, pertama-tama ia harus menguras kekuatan roh lawannya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya menonton pertempuran terus meningkat. Xiao Wu dengan gugup mengepalkan tangannya, bersiap untuk naik dan membantu kapan saja. Sementara itu Tai Long juga benar-benar terpikat oleh pertempuran antara ayahnya dan Tang San ini. Bagian 3 teraliter oleh The Tandroid. Semangat keluarga Tai mereka juga diwariskan. Dia juga ingin melihat bagaimana ayahnya akan menahan Tang San yang memukulnya sambil tidak mengizinkan serangan balik. Seiring waktu berlalu, Tai Nuo menjadi agak tidak sabar. Dia dan Tang San bertarung, awalnya dengan curiga tampaknya menjadi penindas yang kuat bagi yang lemah. Sekarang lebih jauh lagi serangannya tidak berhasil untuk waktu yang lama, di mana wajahnya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tai Nuo berhenti mengejar Tang San, mengeluarkan teriakan marah ke arah langit. Akar kekuatan. Cincin roh ketiga, juga cincin roh 1000 tahun pertama Tai Nuo tiba-tiba berkembang dengan cahaya ungu. Dia akhirnya menggunakan kemampuan rohnya yang lebih kuat. Tubuhnya yang semula penuh kekuatan dan keagungan tampaknya agak melebar lagi. Urat-urat biru yang berkelok-kelok di bawah kulitnya berkerumun seperti ular-ular kecil. Sekeliling tubuh Tai Nuo tampaknya dihembuskan dengan lapisan kekuatan yang berputar-putar. Dengan tubuhnya sebagai pusat, udara di sekitarnya jelas menebal. Tang San melihat Tai Nuo menghentikan langkahnya, segera menjadi lebih berhati-hati. Diam-diam menonton Tai Nuo, matanya secara bertahap mengungkapkan sinar ungu kemasan. Kamu. Tai Nuo dengan kasar mengangkat kaki kanannya, menghentak permukaan tanah dengan keras, sebuah pemandangan yang mengerikan muncul.
Tanah tiba-tiba bergetar, seolah-olah bahkan seluruh kota langit Dou bergetar. Keretakan menyebar dengan cepat dari permukaan tanah, mencapai kaki Tang San dalam sekejap. Selain celah yang melewati, kerikil di bawah pengaruh arus Qi yang keras melonjak ke arah langit, terbang puluhan meter lurus ke atas di langit. Dengan kata lain, dalam jarak perjalanan dari garis lurus ini, setelah celah melebar hingga 1 kaki, maka dia akan menerima serangan kekerasan. Kekuatan yang kuat, jadi kekuatan juga bisa digunakan seperti ini. Tang San berpikir dalam hatinya, dalam sekejap, seluruh tubuhnya melintas dengan cepat. Dia sangat jelas bahwa perbedaan antara kekuatan rohnya dan kekuatan lawan terlalu besar, bahkan dengan 1/8 meridian yang luar biasa terbuka, dia tidak mungkin bersaing langsung dengan Tai Nuo. Apa yang dia bisa lakukan sekarang, adalah menghindar. Meskipun Tai Nuo dari jarak jauh dapat mengerahkan kemampuan ofensifnya dengan metode saat ini tidak diragukan lagi juga sebagian besar meningkatkan konsumsi energi rohnya. Raungan yang berturut-turut menyebabkan tanah bergetar berulang kali, satu garis celah demi satu berlari dengan liar ke arah Tang San. Serangan terus-menerus Tai Nuo sangat cepat, tetapi Tang San menghindari lebih cepat, sosoknya yang cekatan berkelok-kelok di medan perang seperti kupu-kupu. Tiba-tiba maju dan mundur, membiarkan arus Qi yang menakutkan melayang melewati tubuhnya, namun tidak menerima pukulan dari awal hingga akhir. Anak nakal yang licin. Tai Nuo mengeluarkan kutukan besar. Sebagai tipe kekuatan Spirit Master, apa yang paling dia benci adalah ketangkasan Master Sistem Serangan Agility, makhluk seperti dia yang paling menyukai pertempuran langsung. Menghadapi Tang San, jelas kekuatannya jauh lebih tinggi dari lawan, namun ada semacam perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak dapat mengerahkannya, menyebabkannya menjadi sangat tidak nyaman. Berat, kamu memaksaku untuk ini. Perhatikan teknik roh keempat aku. Gempa kekuatan. Cincin roh keempat di tubuh Tai Nuo tiba-tiba menyala. Melihat tubuh Tai Nuo yang tiba-tiba meregang, wajah Tai Long menjadi pucat, buru-buru berteriak. Semua orang mundur, cepat. Tubuh Tai Nuo ditarik mundur seperti busur besar. Segera, menggunakan kekuatan punggungnya untuk mengangkat kedua lengan, di bawah kecemerlangan yang dilepaskan oleh cincin roh keempat yang menyala itu, kedua tangan dengan keras menghancurkan permukaan tanah. Di bawah ledakan keras, lingkaran gelombang kejut tiba-tiba dilepaskan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menyelimuti area besar di sekitar tubuhnya. Permukaan tanah di sini yang kakinya diinjak sebelumnya sebenarnya sudah rusak parah. Pada saat ini kekuatan kolosal ini mengguncangnya lagi. Seluruh permukaan tanah tiba-tiba ambruk, tanah, pasir, dan batu membumbung ke langit. Berdiameter 30 meter, pasir dan batu beterbangan di langit. Arus energi yang sangat kuat melaju ke langit. Dapat dianggap bahwa Tai Nuo tetap berpikiran jernih, dia telah mentransmisikan seluruh kekuatannya ke tanah, lebih jauh lagi membatasi area ledakan kekuatannya. Jika tidak, dengan banyak siswa saat menonton pertempuran, dalam situasi di mana kemampuan bela diri seseorang tidak mencukupi, luka-luka tidak akan terhindarkan. Meskipun demikian, tubuh Tang San masih diselimuti sepenuhnya dalam jangkauan serangan Tai Nuo. Semua serangan arah semacam ini secara alami tidak dapat dihindari oleh teknik fisik apapun. Xiao Wu sudah bergegas maju di antara tangisan yang mengkhawatirkan, tetapi kekuatan Tai Nuo benar-benar menakutkan, arus Qi yang kuat langsung menghalanginya, membuatnya tetap berada di luar serangan. Lihat, di langit. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak, menarik pandangan para siswa dan Tai Nuo ke arah langit. Di udara, debu yang terbang di sekitar langit secara bertahap jatuh. Turun pada saat yang sama juga merupakan sosok yang bersinar dengan cahaya ungu. 8 tombak ramping memanjang dari punggungnya, warna merah dan putih bercahaya menutupi tombak, Blue Silver Grass yang tak terhitung jumlahnya terhubung untuk menghasilkan bentuk payung di punggungnya, memperlambat kecepatan keturunannya. Dengan tatapan sedingin es yang memandang Tai Nuo dari awal hingga akhir, 8 tombak panjang di punggungnya berkilau dengan kilau kemewahan di bawah sinar matahari, membuat para penonton merasa aneh. Kekhawatiran, kekaguman, ketidakpercayaan, berbagai sentimen diungkapkan di antara para siswa. Mereka semua bisa melihat bahwa Tang San, salah satu siswa kelas lanjutan di akademi, masih bisa melarikan diri ketika menghadapi serangan penuh teknik keempat guru roh tingkat roh raja, kekuatan macam apa ini? Jika menghindari sebelumnya dikatakan hanya teknik, maka, apa yang ditampilkan Tang San sekarang adalah kekuatan sejatinya. Tatapan mata Tai Long sejenak tidak fokus, pada saat ini dia benar-benar mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Tang San.
Meskipun mereka berdua 37 pangkat, pangkat yang sama masih memiliki kekuatan yang berbeda. Sebenarnya, Tang San saat melihat Tai Nuo membuat gerakan menekuk ke belakang segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, pertama-tama melepaskan 8 tombak laba-laba. 8 laba-laba lens dimasukkan ke tanah pada saat yang sama, muncul dengan kekuatan penuh, mengirim tubuhnya tinggi-tinggi ke langit. Meskipun dia masih menerima serangan dari arus energi dan kerikil, dengan cara ini kerusakannya telah turun ke tingkat terendah. Kelenturan Blue Silver Grace menunjukkan efeknya, mengandalkan kontrol tepat Tang San, Blue Silver Grace terhubung untuk menghasilkan bentuk payung di udara, mengimbangi kecepatan keturunan, ini memungkinkannya untuk dapat melarikan diri dari mayoritas kekuatan serangan Tai Nuo. Tai Nuo saat ini berdiri di tengah-tengah lubang besar yang berdiameter 30 meter, kedalaman lubang besar ini mencapai 5 meter. Kehancuran yang disebabkan olehnya cukup untuk menyebabkan siapapun menjadi takut. Jika ini ada di medan perang, kecuali kekuatan lawan bahkan lebih besar darinya, tidak akan ada yang selamat dalam area ini. Menyaksikan Tang San yang perlahan turun, Tai Nuo tidak bisa menahan semangat. Setelah secara berturut-turut menggunakan kemampuan roh ketiga dan keempat, konsumsi kekuatan rohnya sendiri tidak kecil. Pada saat ini dia tidak bisa membantu tetapi menangguhkan serangannya, menatap tubuh Tang San yang turun. Tang San saat melihat ini dengan santai mengangkat tangannya dan mengusap pinggangnya, sebuah kotak hitam yang panjangnya sekitar 1 ci muncul di genggamannya. Tuan roh tipe kekuatan tidak diragukan lagi tidak bisa terbang. Sebelumnya Tang San telah melompat 30 meter penuh ke langit, saat ini baginya, Tai Nuo adalah target terbaik. Mengandalkan kekuatan rohnya, dia jelas tidak akan menghancurkan pertahanan lawan. Namun, jangan lupa, bahwa ia berasal dari Tang Sek. Hati-hati. Di udara, Tang San memperingatkan Tai Nuo, setelah semua, ia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tai Nuo dan putranya, Tai Long juga teman sekelasnya. If not for Tai Nuo's abnormal defense he still wouldn't take out that tyrannical Godly Zuge crossbow. Godly Zuge crossbow was certainly unable to be prepared beforehand, this was because when the device was detained for too long it would be damaged, but Tang San using the Blue Silver Grace to produce an umbrella sape, caused his descending speed to slow down as much as possible, allowing him to aim the device. Moreover the ground surface also caved in by 5 meters, this gave Tang San even more time. Tai Nuo watched Tang San who was about to land. This time around he was coming down from the sky, which obviously meant that he had nowhere to escape, and he immediately finished preparations. But the Godly Zuge crossbow in Tang San's hands was already aimed at him. Be careful. Why do I have to be careful? Just when Tai Nuo was puzzled about this, a series of sonorous buzzes instantly burst out. The firing rate of Godly Zuge crossbow was simply too fast. Furthermore in this situation where the distance was so short, Tai Nuo's only possible reaction was to use his arms to block the front of his face. In the next moment, his entire body felt as if some object struck him heavily, successively retreating 3 steps back before his balance recovered. All 16 crossbow bolts were completely stuck in Tai Nuo's arms and chest. Tai Nuo's substantial muscles displayed their extremely overbearing defensive power, and the Godly Zuge crossbow was sufficiently powerful to pierce steel plates when only one tuned into the flesh before being unable to continue further in. Bastard! Tai Nuo let out sebuah raungan marah, seluruh kekuatan roh tubuhnya tiba-tiba meledak. 16 baut panah Zuge Dewa hampir seketika terbang keluar darinya menggunakan otot-ototnya, yang menyertainya terbang keluar juga 16 aliran darah segar. Meskipun Godly Zuge crossbow memiliki kekuatan tirani, itu tidak cukup untuk meninggalkan cedera fatal padanya. Namun dia, seorang Spirit King dengan peringkat 58, terluka oleh 30 sesuatu dari Spirit Elder, itu sudah merupakan penghinaan yang keterlaluan. Mungkin karena perasaannya yang terlalu gelisah, Tai Nuo tidak menyadari bahwa luka di tubuhnya hampir tidak menimbulkan rasa sakit. Tang San sepenuhnya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang berlimpah. Saat Tai Nuo menggunakan tangannya untuk memblokir matanya sendiri, rumput perak biru di punggungnya telah tersebar dan dia dengan cepat mendarat, 8 tombak laba-laba melompat dari tanah, seluruh tubuhnya dengan cepat berganti posisi. Ketika Tai Nuo menurunkan tangannya, dia tiba-tiba kehilangan semua jejaknya. Aura tajam datang dari belakang, Tai Nuo secara naluriah ingin berbalik untuk memblokir, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuhnya tertunda sesaat,
hanya setengah berputar, rasa mati rasa tiba-tiba sudah menyebar dari bahunya. Dari sudut matanya, penglihatan sekelilingnya kebetulan menyaksikan 8 tombak laba-laba Tang San membuat gerakan mundur. 4 tombak terbawah disandarkan ke tanah, 4 tombak teratas direntangkan di depan, meninggalkan 4 lubang kecil di bahu Tai Nuo. Menghadapi seorang guru roh dengan kekuatan pertahanan yang kuat, bagaimana cara seseorang menyerang? Tang San menggunakan tindakan untuk memberi pelajaran kepada siswa di sekitarnya. Meskipun kekuatan pertahanan Tai Nuo kuat, dia masih harus mengandalkan kekuatan daging dan rohnya untuk bertahan.